Halo everyone, pada video ini akan dibahas materi kimia kelas 12 semester 2 tentang gugus fungsi senyawa karbon. Pada video sebelumnya sudah pernah dibahas tentang gugus fungsi senyawa karbon, yaitu haloalkana. Nah, pada video ini akan terfokus pada gugus fungsi yang kedua, yaitu alkanol atau alkohol. Baik, tidak usah terlalu lama, langsung saja ke pembahasannya. Ya, pada pembahasan gugus fungsi senyawa karbon, terutama gugus fungsi alkohol ini, akan dibahas yang pertama adalah definisi, yang kedua tata nama, kemudian isomer, sifat fisika dan sifat kimia, dan juga kegunaannya. Ya, ya. Baik, gugus fungsi senyawa karbon, yaitu alkohol, merupakan gugus fungsi senyawa karbon di mana rumus umumnya adalah ROH. ROH. R ini bisa diganti dengan gugus alkil, OH ini adalah gugus yang menunjukkan gugus alkohol. Ya, sehingga gugus alkohol di sini bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Nah, ikatan kemudian OH. Contohnya untuk senyawa karbon yang memiliki gugus alkohol adalah CH3OH. Nah, CH3 ini merupakan gugus alkilnya R dan OH merupakan gugus alkoholnya. Nah, kemudian tata nama. Tata nama pada senyawa alkohol atau gugus fungsi senyawa alkohol ini ada dua. Tata nama menurut IUPAC atau tata nama secara internasional dan juga tata nama pasaran atau nama lazim. Kita bahas dulu yang pertama tata nama menurut IUPAC secara internasional. Untuk penamaan secara internasional, seperti penamaan senyawa alkana, ya, yaitu rantai induk merupakan rantai C terpanjang yang memiliki gugus OH. Kemudian penomoran pada gugus OH ini, ya, gugus OH terikat pada C nomor berapa ya di C. Nah, penomoran OH diberi nomor sekecil mungkin ya. Jadi gugus OH berada pada C yang paling dekat. Nah, itu diberi nomor sekecil mungkin. Contoh biar paham. Ya, CH3OH, CH3OH. Nah, kita beri nama seperti alkana, hanya perbedaannya kalau alkana itu akhirannya adalah A, nah kata A atau huruf A itu diganti dengan ol. Nah, ya, contoh CH3OH. Nah, CH3OH di sini dia memiliki gugus alkil CH3. Nah, CH3. C biasa kita sebut sebagai meta ya. C kalau C-nya 1 biasa kita beri nama dengan meta. Kemudian karena dia memiliki gugus OH, maka kita beri tambahan ol ya. Sehingga namanya adalah metanol. Nah, kemudian ini etanol karena C-nya 2. Nah, kemudian yang struktur yang ketiga ini ya. Nah, ada gugus OH, kemudian kita tentukan rantai utamanya. Rantai utamanya adalah rantai panjang yang mengikat OH. Nah, otomatis yang sebelah ini ya. Ya, 1, 2, 3. Penomoran dari mana? Ingat, penomoran itu gugus OH terletak pada C yang terdekat itu diberi nomor serendah mungkin. Nah, karena OH terikat pada C yang sebelah sini, maka kita beri nomor 1, kemudian selanjutnya C yang kedua kita beri nomor 2, dan C nomor 3. Nah, apa namanya? Nah, karena gugus OH terikat pada C nomor 1, kita beri angka 1 ya untuk penamaannya. Kemudian jumlah C totalnya adalah 3, kita beri nama propa ya. Propa karena dia memiliki gugus OH, maka kita tambahkan ol. Sehingga namanya adalah 1 propanol. Seperti itu. Nah, kemudian yang ini yang ketiga. Nah,
ini gugus OH terikat pada C nomor 2. Sehingga kita beri nama 2 ya. Total C ada 3 propa, karena punya gugus OH maka ditambahi ol. 2 propanol. Seperti itu. Nah, ini juga ya. Nah, ini rantai utamanya adalah yang diberi tanda ini ya, kotak ya. Nah, kemudian C-nya kita hitung dari mana? Kita beri nomor dari mana? Dari sebelah kanan. Kenapa dari sebelah kanan? Karena gugus OH terikat pada C nomor 2, yaitu paling rendah ya. Sehingga kita beri nama di sini gugus OH pada nomor 2, kita beri angka 2 dulu. Total C ada 4, maka buta, dan karena dia memiliki gugus OH, kita beri tambahan ol, 2 butanol. Dan seterusnya. Nah, kemudian tata nama menurut tata nama trivial ya, selain nama IUPAC dengan penamaan lain yaitu nama lazim atau nama trivial. Nah, untuk penamaan trivial ini tinggal kita sebutkan nama alkilnya diikuti dengan kata alkohol ya, nama alkilnya diikuti dengan kata alkohol. Contoh CH3. CH3 ini jika kita anggap sebagai cabang, kita beri nama metil ya, metil. Nah, karena memiliki gugus OH, tinggal kita beri tambahan kata alkohol. Ya. Nah, kemudian ini juga C2H5 kita kenal sebagai etil. Nah, karena punya gugus OH, maka kita beri tambahan ol. Selanjutnya ini ya, ini isopropil ya, isopropil ya. Nah, ini kita beri nama isopropil alkohol. Nah, isopropil alkohol. Ya, baik, ini untuk contoh-contoh penamaan trivial yang lain ya. N-butil alkohol, kemudian sekunder butil alkohol, isobutil alkohol, tersier butil alkohol. Oke. Langsung saja. Nah, baik, kemudian alkohol ya, alkohol ini dibagi atau dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Baik, kita bahas satu persatu. Alkohol primer ya, definisinya adalah gugus OH. Gugus OH ya, saya ulangi, gugus OH terikat pada atom C primer. Ya, OH ini terikat pada C primer. C primer. Kemudian alkohol sekunder ya, otomatis OH terikat pada C sekunder ya. C sekunder, saya singkat CS gitu ya, CpCs. Kemudian untuk alkohol tersier, gugus OH pada atau terikat pada atom C tersier atau CT katakanlah. Nah, ya ini ya. Karena di sini ada kata-kata C primer, C sekunder, dan C tersier, maka kita harus mengingat terlebih dahulu materi kelas 11 tentang senyawa hidrokarbon, di mana pada senyawa hidrokarbon itu dulu dipelajari tentang C primer, C sekunder, dan C tersier. Baik, kita mengingat terlebih dahulu ya. Nah, untuk C primer ya, C primer itu merupakan ya atau atom C yang mengikat ya, yang mengikat satu atom C yang lain ya. Atom C yang mengikat satu atom C yang lain.
satu C lain. Yang dinamakan alkohol primer beda ya antara alkohol primer dengan C primer ya. Kalau alkohol primer OH-nya terikat pada C ini ya, terikat pada C ini. Contoh ya, contoh. Nah, di sini ada C sebanyak 3, sebanyak 3. Nah, kita lengkapi. Di sini hanya 3, di sini hanya 2, di sini hanya 3. Nah, saya gambar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, yang mana yang dinamakan atom C primer? Ya. Atom C primer, ingat atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Nah, kalian bisa perhatikan pada C yang sebelah kanan ini ya, di mana C sebelah kanan 3 ikatannya ini mengikat H. 3-nya mengikat H. Tetapi yang sebelah kiri 1 ya, ikatannya yang 1 ini mengikat C sebanyak 1. Nah, inilah yang dinamakan C primer ya, saya singkat CP, C primer ya, C yang mengikat satu atom C yang lain, yaitu ini yang diikat ya. Jadi C yang ini ya saya lingkari. Nah, ini merupakan C primer. Nah, yang dimaksud sebagai alkohol primer itu adalah gugus OH terikat pada C ini, C primer ini. Nah, otomatis di sini ya untuk ikatan dengan H ini ada 3 ini, maka diganti ya, salah satunya diganti dengan gugus OH. Nah, katakanlah di sebelah situ ya. Nah, ini saya ganti dengan warna yang lain, katakanlah ini ya, hijau. Nah, ini ya. Nah, saya lingkari juga. Nah, jadi gugus OH terikat pada C primer, ini dinamakan alkohol, saya singkat alkohol ya, saya singkat A, katakanlah pakai kuning ya, alkohol ya, alkohol primer. Nah, ya, alkohol primer. OH ya definisinya saya ulang sekali lagi karena seringkali salah untuk pendefinisiannya. Jadi alkohol primer itu OH ya, kata-kata awalnya harus OH dulu. Gugus OH terikat pada C primer ya, C primer. Nah, kalau C primer baru ya C yang mengikat satu atom C yang lain gitu ya. Itu merupakan alkohol primer. Nah, selanjutnya alkohol sekunder ya, alkohol sekunder. Nah, untuk alkohol sekunder tadi definisinya adalah gugus OH terikat pada C sekunder. Nah, sehingga ini yang pertama ya, yang pertama. Nah, kemudian di sini yang kedua. Nah, ya. Nah, ini kita harus tahu dulu C sekunder. Artinya C ya, C yang mengikat ya, yang mengikat dua ya, mengikat dua C lain. Nah, C yang lain. Nah, contoh. Nah, di sini ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian atau 4 gitu ya. Nah, biar beda. Nah, kemudian di sini mengikat C. Nah, ya ini mengikat H, ini mengikat H. Nah, tinggal kita lengkapi. Di sini CH3, ini hanya sudah pas. Ini H2, ini H2, di sini H3. Nah, seperti ini. Baik, seperti apa C primer ya? Seperti apa C primer? C sekunder, maaf. C sekunder. Nah, C sekunder itu C yang mengikat dua atom C yang lain. Nah, ini bisa diperhatikan pada C yang pertama di sini ya, C yang pertama sebelah kanan. Nah, C ini mengikat dua atom H ya, dua atom H. Nah, sedangkan dua ikatan yang lain di sini mengikat C ya, yang ke kiri dan ke bawah. Nah, ini kan otomatis C yang saya lingkari ini mengikat dua atom C yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai C sekunder. Nah, C sekunder saya singkat CS. Ya. Nah, definisi dari alkohol sekunder ya, gugus OH terikat pada atom C
sekunder. Nah, otomatis di sini salah satu ikatannya dengan H, ini kita ganti dengan gugus OH. Nah, katakanlah di sini pakai putih ya, pakai putih. OH. Nah, OH-nya di sini. Nah, ya. Jadi OH ya, gugus OH terikat pada atom C primer, C sekunder. Nah, ini ya, terikat pada C yang sebelah sini. Ya. Jadi OH terikat pada C sekunder, di mana C sekunder itu adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain nih. Ya, ini. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai, nah ini di sini ya keterangannya, alkohol sekunder. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, langsung saja ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Nah, yang ketiga adalah C tersier, saya singkat CT. Nah, otomatis untuk C tersier itu adalah atom C yang mengikat, kalau sekunder tadi dua, nah, kalau tersier berarti dia di sini mengikat berapa atom C? Tiga atom C lain. Nah, ya, contoh. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Contohnya. Kita lengkapi dulu, yang sebelah sini hanya 3, ini hanya 2, dua ya, ini 2, kemudian di sini H3 dan juga H3. Nah saya ganti ballpoint dulu warna kuning. Nah, C tersier itu C yang mengikat 3 atom C yang lain. Nah, bisa diperhatikan pada C yang saya lingkari ini ya. C yang saya lingkari ini satu ikatannya mengikat H, tetapi 3 ikatan yang lain yaitu ini ya, 1, 2, dan 3. Nah, ini dia ketiganya mengikat C yang lain. Nah, sebanyak 3 ya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai C tersier. Nah, untuk alkohol tersier otomatis di sini gugus OH terikat pada atom C tersier. Nah, sehingga di sini OH-nya ya. OH terikat pada C tersier. Ini dinamakan alkohol ya, alkohol tersier. Gitu ya. Oke. Baik. Kemudian keisomeran. Nah, keisomeran atau isomer. Ingat ya, isomer itu adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Ya, strukturnya berbeda. Nah, untuk keisomeran alkohol di sini dia ada 3 ya, ada 3 isomer. Yang pertama isomer kerangka, isomer posisi, dan juga isomer gugus fungsi. Kita bahas satu persatu ya. Jadi isomer kerangka itu senyawa-senyawa yang termasuk dalam isomer kerangka mempunyai rumus molekul yang sama, gugus fungsi yang sama, perbedaannya adalah rantai induknya. Rantai induknya sama ya. Nah, bisa diperhatikan untuk struktur yang di bawah ini ya, ada 2 struktur. Nah, struktur yang pertama ini rantai induknya. Nah, rantai induknya ya, C-nya 4 ya, C-nya 4 untuk rantai induk. Nah, untuk struktur yang kedua ini rantai induknya, C-nya 3. Ya, C-nya 3. Mengikat gugus OH, mengikat gugus OH. Tapi di sini dia punya cabang untuk struktur yang kedua. Ya, nah, tetapi kedua struktur ini meskipun strukturnya sama, tetapi rumus molekulnya sama. Nah, coba kita perhatikan ya. Untuk struktur yang pertama, C-nya ada 4 total. C totalnya ada 4 ya. C4. H totalnya ada 10 ya. 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1, 10. Kemudian ada atom O ya. C4H10O. Untuk struktur yang kedua, coba total C-nya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, total C4 ya, C4 hanya 3 tambah 2 tambah 3 tambah 1, 9 tambah 1, 10. Nah, hanya 10. Kemudian O-nya ada 1. Nah, sama ya. C4H10O, C4H10O. Nah, punya rumus molekul yang sama, tetapi strukturnya berbeda.
ya, struktur dari rantai induknya berbeda, dinamakan sebagai isomer kerangka, ya. Nah, ini. Yang kedua adalah isomer posisi. Untuk isomer posisi, ya, isomer yang terbentuk jika terdapat perbedaan letak gugus fungsi yang sejenis, ya. Contoh ya. Ini juga sama, rumus molekulnya sama, ya. C5 ini, ya, C-nya 5, ini juga C-nya 5, hanya juga sama, kemudian punya gugus OH. Nah, perbedaannya di sini, ya, bisa diperhatikan. Untuk OH pada struktur pertama, OH terletak pada C nomor 1, ya. Nah, sedangkan untuk struktur yang kedua ini OH terletak pada C nomor 2, gitu, ya. Itu merupakan isomer posisi. Selanjutnya isomer gugus fungsi atau keisomeran fungsi sama. Untuk alkohol, dia memiliki isomer gugus fungsi dengan senyawa eter. Nah, ether nanti akan dibahas lebih lanjut di video selanjutnya. Nah, pada kali ini kalian harus tahu terlebih dahulu, harus dipahami dulu bahwa alkohol itu memiliki keisomeran gugus fungsi, ya, keisomeran fungsi dengan senyawa ether, ya. Jadi ROH, ya, ROH alkohol dengan rumus ROH dan ether dengan rumus ROR ini mempunyai keisomeran fungsi. Contoh C3H7OH, C3H7OH, ya. Totalnya di sini C-nya ada 3, ya, C-nya ada 3, H-nya ada 8, ya, 8, O-nya ada 1. Tapi di sini gugus fungsinya adalah OH. Sedangkan untuk struktur yang kedua, total C-nya berapa ini? Ya, 1 tambah 2, 3, ya, ini, ya. Kemudian H total ada 8 dan O-nya ada 1. Nah, sama, ya. Keduanya punya rumus molekul yang sama, yaitu C38O, ya. Tetapi untuk struktur yang pertama ini memiliki gugus OH. Sedangkan untuk struktur yang kedua tidak memiliki gugus OH tapi memiliki gugus O. Nah, ini, ya. O. Ini adalah senyawa ether yang akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Itu, ya. Jadi alkohol dan ether ini merupakan keisomeran gugus fungsi. Itu, ya. Nah, baik, nah ini untuk latihan, ya, untuk latihan. Nah, coba kita latihan untuk yang pertama dulu, ya. C3 di sini ada struktur CH3, CH, CH2OH. Nah, kemudian ada cabang. Nah, ada cabang. Nah, kita tentukan dulu rantai induknya, ya, rantai induknya. Ini rantai induk, ya. Kemudian kita beri nomor, Penomoran dari yang terdekat dengan ini, ya, OH, ya. Nah, berarti ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Nah, ada cabang di nomor 2. Kita tuliskan berarti di sini 2 metil karena cabangnya metil, ya. 2 metil. Nah, gugus OH di nomor berapa? Nomor 1. Tinggal kita tuliskan saja 1. Nah, karena C-nya ini 3, maka propa. Nah, propa, ya, propa. Nah, karena dia memiliki gugus OH, kita tambahi dengan akhiran ol, ya. 2 metil 1 propanol atau 2 metil propanol saja tidak apa-apa, satunya tidak ditulis juga tidak apa-apa, gitu, ya. Oke. Itu, ya. Oh, nama trivial. Yang ini tadi, ya. Mana tadi? Nah, ini, ya, 2 metil, 1. Kemudian yang kedua, ya, 2 butanol. Nah, untuk 3 dan 4 silakan bisa dituliskan jawabannya di kolom komentar untuk latihan, ya. Apakah sudah paham atau belum? Kemudian ini untuk penamaan trivial, ya. Nah, ini, ya. Oke, ini tadi langsung saja agar tidak terlalu panjang. Baik, kemudian sifat-sifat alkohol, ya. Sifat-sifat alkohol dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika, ini alkohol itu larut dalam air, ya. Jadi sangat mudah sekali larut dalam air. Jadi jika dicampur dengan air, maka dia bisa bercampur, bisa ini, ya, bisa terlarut, ya. Kemudian memiliki titik didih yang tinggi. Untuk sifat kimianya, ya, alkohol ini bisa dioksidasi, ya, bisa mengalami reaksi oksidasi. Ya, agen pengoksidasinya adalah KMNO4. Selanjutnya bisa mengalami reaksi eliminasi dan juga reaksi substitusi. Nah, ini. Selanjutnya
tadi ya, kita kan sudah mengetahui bahwa alkohol itu dibedakan menjadi 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Nah, bagaimana cara membedakannya? Jadi kita bisa membedakan suatu alkohol primer, sekunder, dan tersier dengan melakukan reaksi oksidasi. Untuk alkohol primer, ini dia bisa dioksidasi, hasilnya adalah aldehid dan hasil sampingnya air. Untuk alkohol sekunder, jika dioksidasi, maka hasil yang kita dapat adalah keton dan juga air. Untuk alkohol tersier, jika dioksidasi tidak dapat bereaksi ya. Jadi alkohol tersier tidak bisa dioksidasi, gitu ya. Nah, contoh agen pengoksidatornya adalah KMNO4, K2CR2O7 dan O2. Nanti jika memang dirasa perlu untuk dijelaskan lebih lanjut tentang reaksi-reaksi ini, maka akan dijelaskan pada video selanjutnya agar video ini tidak terlalu panjang ya. Nah, jika memang dirasa perlu, silakan bisa kalian tuliskan komentar di bawah ya. Perlu dijelaskan, dibuatkan video tentang penjelasan reaksi-reaksi pada alkohol, gitu ya. Nah, ini juga ya, reaksi substitusi ini bisa bereaksi dengan logam Na, PCl5, RCOH, dan juga HCl. Ya. Nah, baik, ini untuk pembuatan alkohol ya. Untuk pembuatan alkohol ya, jadi kita bisa membuat senyawa alkohol, senyawa yang memiliki gugus fungsi OH dengan cara yang pertama bisa mereaksikan dengan alkil halida atau haloalkana, di mana haloalkana ini sudah kita jelaskan ya di video sebelumnya. Kemudian mereduksi aldehid dan keton, hidrolisis alkil hidrogen sulfat, hidrasi alkena, hidrolisis eter menggunakan reagen Grignard. Ini jika dirasa perlu ya, nanti silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar untuk dibuatkan video mengenai penjelasan reaksi-reaksi. Kemudian adalah ini kegunaannya yang terakhir ya. Alkohol ini sangat bermanfaat sekali untuk bahan bakar ya. Nah, contohnya adalah spiritus. Kemudian dalam bidang kesehatan, alkohol juga sangat-sangat berperan apalagi kita masih dalam suasana pandemi seperti ini ya. Nah, ini digunakan untuk antiseptik ya atau bahan dasar pembuatan hand sanitizer. Kalian pasti sudah sangat familiar ya. Jadi ini senyawa alkohol ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian digunakan juga sebagai pelarut dalam pembuatan parfum ya, pembuatan parfum. Tetapi di sini ya tidak dianjurkan ya, tidak disarankan untuk dibuat minuman karena alkohol ini jika masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang besar ya, apalagi itu dia bisa menyebabkan gangguan kesehatan atau bahaya, gitu ya. Oke, baik, untuk penjelasan kali ini cukup sekian dulu agar tidak terlalu panjang videonya. Ya, tadi jika misalkan memang dirasa perlu untuk dibuatkan video penjelasan tentang reaksi-reaksi pada alkohol, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan bisa subscribe, like, dan juga share ya ke teman-teman kalian, ke siapapun ya yang dirasa memang butuh. Dan juga semoga bisa diambil manfaatnya gitu ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.